Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Aura Venia dari kelas B dengan NIM 22111011055. Lalu yang kedua ada Aira Zelina dari kelas 10A dengan NIM 22111011035. Selanjutnya ada Elsa Amelia dari kelas 10A dengan NIM 22111011030. Lalu ada Fathir Adli dari kelas 10A dengan NIM 22111011033. Lalu ada Gina Elpani dari kelas 10B dengan NIM 22111011066. Lalu yang terakhir ada Nabahan Faik dari kelas 10B dengan NIM 221111010. Demikian anggota kelompok kami dan silahkan menyimak materi dengan baik. Baik, topik pembahasan. 1. Pengertian kerukunan antar umat beragama. 2. 5 prinsip pedoman semua pemeluk agama. 3. Perundang-undangan kerukunan antar umat beragama. 4. Cara menjaga kerukunan antar umat beragama. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan berasal dari kata ruku dalam bahasa Arab yang artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah. Penopang yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan pada penghuninya, yang secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Dengan demikian, bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus menghormati satu sama lain, misalnya seperti hal beribadah antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya, tidak saling mengganggu. Baik, terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ayat Al-Quran tentang kerukunan antar umat beragama. Salah satu ayat Al-Quran yang menyinggung tentang menjaga kerukunan antar umat beragama adalah surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amala summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan terdapat pula pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Hadis tentang kerukunan antar umat beragama. Selain ayat Al-Quran tentang kerukunan, Nabi Muhammad SAW juga telah menyiratkan dalam hadis yang disampaikan oleh para sahabatnya yang berbunyi, An Abi Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayu adyani ahba illa lillahi qala al-hanifiyya as-sam'ah, yang artinya,
Dari Ibnu Abbas, ia berkata, dinyatakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. 5 prinsip pedoman umat beragama. 1. Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada seseorang. Ketiga, adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama, diantaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Keempat, adanya bukti kebenaran agama. Kelima, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Video selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Undang-undang yang mengatur kerukunan antar umat beragama. Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, Indonesia menerbitkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sebagai tertuang dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Selanjutnya, dapat dilihat pula dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBHN disebutkan dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1988 bab 4 huruf D, angka 1 ayat B dan ayat F. Selanjutnya, cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama dengan cara menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkanlah orangnya. Yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Dan yang terakhir, hindari diskriminasi terhadap agama lain. Di sini saya akan membacakan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 1. Setiap pemeluk agama agar memahami secara benar, taat, dan patuh menjalankan syariat agamanya. 2. Hindarkan adanya prasangka buruk, baik di antara interumat beragama, di antara pemeluk-pemeluk agama, atau di antara pemeluk umat beragama dan pemerintah. 3. Pemerintah hendaknya benar-benar mengayomi semua pemeluk agama atau umat beragama secara adil. Adil bukan dalam arti menyamaratakan, tapi dalam arti memberikan kedudukan, bagian, atau fasilitas, serta perlakuan sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada. 4. Setiap pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, hendaklah memberikan contoh suri teladan yang baik kepada masyarakat agar mereka menaruh kepercayaan dan menaati kepemimpinannya. Agar kerukunan antar umat beragama dapat terus terjaga, alangkah baiknya memberikan pengajaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama agar terciptanya hidup rukun antar sesama sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan sejahtera.